Perkenalkan, nama saya Syafara Ramadan dengan NPM 221506112. Saya berasal dari kelas PSTID. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis topologi jaringan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer menurut Tannenbaum, beliau menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam sebuah sistem yang mempunyai aturan tertentu untuk mengatur semua anggotanya dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Dalam satu komputer yang terkoneksi ke jaringan menjadi satu node dari jaringan tersebut. Sedangkan pada host secara umum diartikan sebagai komputer yang terkoneksi ke suatu jaringan yang bisa memberikan layanan jaringan atau network service. Nah, di sini jaringan komputer terdapat jenis-jenisnya. Yang bisa saya rangkum di sini, jenis jaringan komputer ada tiga, yaitu ada LAN, WAN, dan MAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan yang menghubungkan perangkat komputer satu dengan perangkat komputer lainnya dalam wilayah yang bersifat lokal atau berdekatan. Sedangkan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan WAN, yang wilayahnya dapat dipisahkan secara geografis. Sedangkan MAN atau Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas, dan jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 atau sampai dengan 50 km. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Menurut Aprianti, topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Eh, Sedangkan topologi jaringan itu sendiri adalah pengaturan substansi dari jaringan di mana semua node akan terhubung satu sama lain menggunakan tautan jaringan atau jalur terhubung. Selain itu, dapat juga dijelaskan bagaimana node saling berhubungan. Topologi jaringan juga menjelaskan bagaimana data ditransfer dalam suatu jaringan. Topologi jaringan itu terbagi dalam dua jenis. Yang pertama ada topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik adalah topologi jaringan yang menggambarkan metode pembuatan jaringannya secara fisik. Fisik di sini dalam artian eh, bahwasanya apabila kita mendesain sebuah jaringan, itu bakal terlihat seperti penataan kabel, hub, switch, server, komputer, dan lain-lainnya. Jadi, pola dari setiap hardware atau node-nya itu bakal menentukan seberapa bagus jaringan itu dibuat. Nah, semakin banyak node-nya itu atau semakin panjangnya kabel, maka memungkinkan jaringan itu semakin lambat atau semakin besar. Sedangkan topologi jaringan logis adalah topologi yang mempresentasikan tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logis ini menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal pada jaringan dan bagaimana transmisi data dari suatu node ke node lainnya pada tingkat yang sangat tinggi. Nah, di sini saya rangkum beberapa macam-macam topologi jaringan. Eh, Sebenarnya macam-macam topologi jaringan itu banyak, namun di sini saya rangkum saja. Yang pertama ada topologi ring, yang mana topologi ring itu biasa disebut dengan topologi cincin, yang merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang membentuk pola seperti cincin. Terus topologi bus apa bus adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat dihubungkan secara langsung ke bus dan data dikirim dari satu perangkat dan akan diterima ke semua perangkat yang terhubung ke bus gitu. Sedangkan topologi tree atau topologi pohon yaitu jenis topologi jaringan yang menggambarkan beberapa topologi bintang atau star topologi menjadi satu jaringan yang lebih besar. Nah, terus di sini secara hayalannya itu kalau topologi ring itu bakal membentuk bulat atau membentuk lingkaran yang mana itu saling terhubung gitu. Sedangkan topologi bus itu eh,
bentuknya itu dia bakal ada garis mendatar, yang mana setiap node itu bakal terhubung ke garis tersebut, atau biasa disebut dengan bus garis itu. Terus topologi tree itu dapat direpresentasikan atau dapat kita hayal atau kita eh, apa ya ngomongnya, kayak kita gambarin secara kasat matanya itu, eh, pokoknya kita gambarin sebagai eh, apa ya? Misalkan di sini misalkan ada switch sebagai titik tengah, yang mana nanti switch itu bakal ada cabang-cabangnya menuju ke end end device atau device-device yang bakal terhubung ke switch tersebut. Selanjutnya di sini ada topologi star. Nah, di sini contoh arsitektur topologi jaringan yang saya jelaskan nanti menggunakan topologi star, yang mana topologi star sendiri merupakan jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke titik pusat atau switch-nya. Nah, dalam topologi ini, setiap perangkat memiliki koneksi point-to-point dengan switch pusat yang bertindak sebagai pengatur lalu lintas data di antara perangkat-perangkat tersebut. Ketika suatu perangkat ingin berkomunikasi dengan yang lainnya, maka data akan dikirimkan melalui switch pusat dan kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan. Oke, selanjutnya kita bakal menjelaskan eh, gambar dari arsitektur jaringan yang satu. Nah, di sini saya menggunakan contoh dari topologi jaringan, arsitektur topologi jaringan pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit. Dapat kita dilihat di sini bahwasannya terdapat titik pusat, yaitu router, yang mana router router ini atau router utama ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk manajemen efisiensi terhadap sumber daya jaringan, yang mana nanti eh, router ini sendiri berperan sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Lalu di sini terdapat switch. Nah, yang mana switch ini berfungsi sebagai penghubung utama dalam jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi antar eh, berbagai berbagai perangkat seperti komputer, terus PC, server, access point, terus printer dan beberapa perangkat jaringan lainnya. Lalu di sini terdapat server, yang mana server sendiri berperan sebagai pusat penyimpanan data atau pengolahan sumber daya jaringan seperti file, aplikasi, database, dan layanan jaringan lainnya. Terus di sini terdapat PC, yang mana merupakan end device, yang mana end device itu sebagai device terakhir yang bakal digunakan oleh user. Nah, terus di sini ada access point, yang mana access point itu sendiri adalah perangkat keras eh, yang digunakan sebagai arsitektur jaringan nirkabel atau wireless untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer ke perangkat lain dengan melalui jaringan nirkabel gitu. Jadi access point ini sudah sebagai sulit ya, kayak jembatan antara jaringan nirkabel dengan dengan jaringan yang bakal terhubung gitu. Nah, penjelasannya sendiri atau cara kerjanya sendiri, di sini terdapat router utama atau sebagai titik poin yang mana bakal mentransmisikan atau mengirim paket data jaringan kepada switch 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 yang sudah terhubung. Di sini ada 4 buah switch utama yang terbagi ke dalam 2 gedung, yaitu ada di gedung utama dan gedung laboratorium. Pada switch 3 ini, dia bakal menghubungkan ke server, yang mana
yang mana switch ini akan me, apa ya, memungkinkan buat perangkat and device ini buat terhubung dengan jaringan yang dikirim oleh router utama. Lalu selanjutnya di sini terdapat switch gedung utama lantai satu yang terhubung ke beberapa end device PC. Terus terhubung juga dengan switch 4, yang mana switch 4 ini bakal terhubung ke PC 10 dan akses point di gedung utama lantai satu. Terus juga di sini ada switch pada gedung utama lantai 2, yang mana switch ini bakal menghubungkan ke beberapa end device PC, yaitu ada 4. Di sini ada PC-nya, ada PC 4, 5, 6, 7. Lalu di sini juga bakal terhubung ke switch gedung utama ini, lantai 2 ini bakal terhubung ke switch 5. Selanjutnya, switch 5 ini bakal menghubungkan ke akses point pada gedung utama lantai 2, lalu ke PC 11. Nah, di sini juga switch gedung laboratorium ini bakal menghubungkan kedua buah switch, yang mana kedua buah switch ini bakal eh, bakal menghubungkan ke beberapa PC dan beberapa access point. Jadi di sini switch-nya terbagi menjadi dua, ada switch gedung laboratorium lantai 2 dan switch laboratorium lantai satu. Yang mana di lantai satu ini bakal terhubung ke PC 12, PC 8, lalu ke access point laboratorium lantai 1B dan ke access point gedung laboratorium lantai 1A. Dan juga seterusnya, pada switch gedung laboratorium lantai 2 ini bakal terhubung ke access point gedung laboratorium lantai 2B, terus ke akses point gedung laboratorium lantai 2A, lalu ke PC 9 dan PC 13. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kabel yang digunakan sebagai eh, aliran untuk menghubungkan dua perangkat jaringan. Di sini ada dua buah kabel yang digunakan, yaitu ada straight through atau kabel dengan jenis tidak putus-putus atau garis garis penuh gini. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis dengan port Ethernet, seperti menghubungkan router ke switch ini. Kan router sama switch ini kan dua perangkat yang berbeda kan. Jadi dia menggunakan tipe kabel berupa straight through gitu. Terus yang kedua ada kabel crossover. Nah, kabel crossover ini kebalikan dari kabel stack throw, yang mana kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama jenisnya dengan port Ethernet. Nah, di sini contohnya misalkan kita menghubungkan switch dengan switch, jadi menghubungkannya itu menggunakan kabel berupa jenis crossover. Begitupun seterusnya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.